Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Siti Nurfadila dengan NIM 240411100018 kelas Jaringan Komputer 1 IF 3A. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan mengenai tugas praktikum jaringan komputer modul 2 yaitu memeriksa frame Ethernet. Langsung saja. Pada tugas praktikum ini terdapat dua latihan. Latihan yang pertama yaitu memeriksa header dalam frame Ethernet 2. Yang kedua, menangkap dan menganalisis frame Ethernet dengan Wireshark. Untuk kebutuhan yang dibutuhkan yaitu satu PC atau Windows dengan akses internet dan Wireshark yang telah terinstal. Pada latihan 1, yaitu memeriksa header frame Ethernet 2. Pada latihan 1, langkah pertama yaitu review, deskripsi, dan panjang header Ethernet 2. Langkah yang kedua yaitu memeriksa konfigurasi jaringan dari PC ini. Pada contoh di bawah ini, PC mempunyai IP address yaitu 192.168.1.147 dan default gateway mempunyai IP address 192.168.1.1. Cara agar menampilkan seperti informasi yang ada pada gambar ini, langsung saja kita ketikkan Windows First R, terus kita tuliskan IP config/al, lalu enter. Nah, ini akan menampilkan informasi tersebut. Lanjut, langkah yang ketiga, memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan Wireshark. Nah, pada tampilan ini, agar dapat tampil seperti ini, kita harus menginstal aplikasi Wireshark terlebih dahulu. Pada tampilan ini, dia akan menampilkan rincian frame untuk suatu request ARP, dan yang ini menampilkan rincian frame untuk balasan ARP. Yang keempat, memeriksa isi header Ethernet 2 dari request ARP. Langsung saja, pada pertanyaan pertama, apa yang penting mengenai isi dari field destination address? Jawabannya, field ini menunjukkan alamat tujuan dari frame Ethernet. Frame hanya akan diterima oleh perangkat dengan MAC address yang sesuai, kecuali jika alamatnya adalah broadcast, yang berarti dikirim ke semua perangkat di jaringan lokal. Pertanyaan yang kedua, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Jawabannya, karena sebelum mengirim paket IP, PC harus tahu alamat MAC dari perangkat tujuan atau gateway. ARP digunakan untuk mencari match address berdasarkan IP. Broadcast ARP dikirim agar semua perangkat di LAN memproses dan gateway memberikan MAC-nya. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. MAC address dari source frame pertama. MAC address. Nah, pada MAC address source frame pertama yaitu F0, 1F, AF, 5F, FD, dan CD. Lanjut pada nomor keempat, sebutkan vendor ID OUA dari source niche dalam balasan ARP. Source NIC dalam balasan ARP. Nah, source NIC dalam balasan ARP yaitu Nidger 99C572. Ini
Selanjutnya nomor 5, yaitu bagian mana dari MAC address yang merupakan AUI. Nah, MAC address itu 3 baris oktet pertama kita ambil dari nomor 3, yaitu F0, IF, AF. Selanjutnya nomor 6, yaitu sebutkan nomor seri NIC dari source. Nomor seri NIC dari source itu 3 oktet terakhir. Kita ambil dari nomor 3, yaitu 50 FD C8. Yang 2, WireSec menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Langkah yang pertama yaitu mengetahui IP address dari default gateway pada PC Anda. Yang pertama, buka jendela command prompt dan jalankan perintah ipconfig dengan cara Windows plus R. Jadi saya sudah, langsung saja kita masukkan perintah ipconfig, enter. Nah, ini adalah nomor dari gateway-nya, angka dari gateway. Tuliskan nomor kedua, tuliskan IP address dari default gateway yang tadi, yaitu 192.168.1.1. Terus langkah yang kedua, mulai menangkap traffic pada NIC PC. Yang pertama, buka WireSec dan mulailah menangkap data. WireSec. Klik 2 pada WiFi. Nah, terus yang kedua, amati trafik yang muncul di dalam jendela daftar paket. Langkah yang ketiga, memfilter WireSec untuk menampilkan hanya trafik ICMP. Anda dapat menggunakan filter dalam WireSec untuk memblokir semua trafik yang tidak diinginkan. Filter ini tidak membentuk struktur, hanya akan menyaring dalam kotak filter ini. Ketik ICMP. Kotak tersebut akan berwarna hijau jika Anda memasukkan filter dengan benar. Jika kotak sudah hijau, klik apply atau panah atas untuk filternya. Lalu pada langkah keempat, dari jendela command ping terhadap default gateway menggunakan IP address yang telah Anda rekam dalam langkah 1. Kita ping default menggunakan default gateway-nya, lalu enter, lalu kita enter. Selanjutnya langkah yang kelima, hentikan penangkapan trafik pada NIC. Klik ikon stop capture untuk menghentikan penangkapan. Nah, selanjutnya langkah yang keenam, periksa request echo link pertama dalam WireSec. Jendela utama WireSec dibagi dalam 3 bagian. Panel daftar paket atas ini, panel paket detail setengah ini, terus dan panel paket byte atau bawah ini. Jika Anda memilih interface yang tepat untuk penangkapan paket sebelumnya, WireSec akan menampilkan informasi ICMP dalam panel daftar paket WireSec. Terus dalam panel daftar paket bagian atas, klik frame pertama. Klik frame pertama, Anda akan melihat echo ping request di bawah judul info. Baris tersebut menjadi tersorot. Periksa baris pertama
Dalam panel rincian paket bagian tengah, baris ini menampilkan panjang frame. Untuk panjang framenya yaitu 74 byte on words 592 bit. Terus baris kedua dalam panel rincian paket menunjukkan bahwa itu merupakan frame Ethernet 2. MAC address dari source dan destination juga ditampilkan. Baris kedua itu ini. Untuk MAC address source yang ada dalam kurung ini dan destination juga ditampilkan. Pertanyaannya nomor 1, apa MAC address dari NEC PC? Jawabannya, untuk MAC address dari NEC PC itu AC 50, DE, D5, E9, dan 55. Ini dia akan sama pada command prompt. Nah, yang ini AC 50, DE, D5, E9, dan 55. Langsung kita copy value, masukkan. Terus soal yang kedua, apa MAC address dari default gateway? MAC address dari default gateway-nya itu yang ini. Kita tuliskan B0 8 B 92 82 8D 8D DE. Nomor yang ketiga, Anda dapat klik tanda lebih dari pada awal baris kedua untuk memperoleh informasi lanjutan dari frame Ethernet 2. Baris kedua. Nah, jenis frame apa yang ditampilkan? Ini menggunakan jenis frame IPv4. Kita tuliskan IPv4. Selanjutnya nomor 4, dua baris terakhir ditampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai file, data, dan frame. Ingatlah bahwa data mengandung informasi IPv4, address, source, dan destination. Mana IP address dari source, mana IP address dari destination. Dua baris terakhir. Nah, ini. Mana IP address dari source? Untuk IP address dari source itu yang ini 192.168.1.93. Kita lihat pada CMD. Nah, ini untuk IP address-nya yaitu 192.168.1.36 sama. Kita tuliskan di sini. Mana IP address dari destination? Untuk IP address destination itu yang ini yaitu 192.168.1.1. Nah, pada CMD itu yang bagian ini sama 192.168.1.1. Kita tuliskan. Terus nomor 3, Anda dapat klik baris manapun dalam baris tengah untuk menyorot bagian itu dari frame atau hertz NASG dalam panel paket bagian bawah. Klik baris Internet Control Message Protocol dalam bagian tengah dan periksa apa yang disorot panel paket baik. Bagaimana mengeja 2 oktet terakhir yang disorot. Internet Control Message. Ini Internet Control Message. Enggak, ini. Dia menyorot, gak bisa. Nah, dia menyorot
bagian ininya. Bagaimana mengeja 2 oktet terakhir. Untuk 2 oktet terakhirnya yaitu HI. Jadi bernilai 68 dan 92. Bagaimana mengeja 2 oktet terakhir yang disorot yaitu HI. Selanjutnya nomor 4, klik frame selanjutnya di dalam bagian atas dan periksalah frame echo replay. Ingatlah bahwa MAC address dari source dan destination sudah terbalik, karena frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Ingatlah bahwa MAC address dari source dan destination sudah terbalik. Destination dan source sudah terbalik, yang awalnya itu ZTE828D DE, dia sudah terbalik menjadi Cloud Network D5E955. Selanjutnya nomor 5, sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. MAC address yang ditampilkan sebagai destination address itu yang ini, destination Cloud Network D5E955. Langsung saja kita copy. Gak bisa ya. Ini copy di sini. Langkah yang ketujuh, menangkap paket host jauh. Yang pertama, klik icon Start Capture untuk memulai suatu tangkapan WARSEC baru. Anda akan menerima jendela pop-up menanyakan apakah akan menyimpan paket tangkapan sebelum ke suatu file sebelum memulai tangkapan baru. Klik Continue without saving. Ini Continue without saving. Buka suatu jendela command prompt. Buka jendela command prompt. Dalam jendela command prompt window, silakan ping ke www.cisco. Kita tuliskan ping www.cisco. Lalu kita enter. Tutup jendela command prompt. Hentikan penangkapan paket, preset paket baru dalam panel. Hentikan semprot. Pertanyaan nomor 1, dalam frame request echo ping pertama, mana yang merupakan MAC address, source, dan destination? Untuk MAC address dari source atau sumber itu yang ini, AC9AC50 DE D5 E9 dan 55. Ini kita copy. Terus untuk MAC address yang destination itu B0, 8B, 92, 82, 8D, DE. Masukkan. Lanjut ke nomor 2, sebutkan IP address, source, dan destination yang terkandung di dalam file data dari frame. IP address, source, destination yang terkandung dalam data frame. Nah, ini. Untuk IP address source itu yang 192.168.1.36. Kita tuliskan 192.168.1.36.
36. Kemudian IP address dari destination-nya itu yang ini 184.26.109.92. Kita bandingkan MAC address yang destination pada website ini dengan command prompt. Dia sama. Selanjutnya nomor 3, bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah 6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Yang ini, mengapa IP address destination berubah sedangkan MAC address destination tersebut masih tetap sama? Jawabannya, karena paket menuju jaringan luar atau internet, maka dikirim melalui gateway. MAC address tujuan tetap memiliki gateway, karena gateway yang meneruskan paket, sedangkan IP tujuan berubah menjadi IP server eksternal. Lanjut ke nomor 4. Wireshark tidak menampilkan file preamble dari suatu header frame. Apa yang terkandung dalam preamble? Jawabannya, preamble atau 8 bit berisi pola bit sinkronisasi yaitu 10, 10, 10, 10, dan seterusnya, diikuti oleh start frame delimiter atau SVD. Fungsinya agar penerima dapat menyinkronkan waktu dan mengenali awal frame Ethernet. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun pengucapan yang kurang sesuai. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.